Nah, ini si Ibu. Hai, Aduh, 5 jam deh ini udah live. lama banget, Maaf ya, udah lama banget nggak ketemu ya. Terus cuma virtual fan-fan aja. aku. Oke, kita perkenalan dulu ya sebelum mulai ngobrol. Nah, jadi kali ini kita mau bahas tentang pemilihan sekolah yang cocok nih untuk si anak. Kayaknya nggak bakal habis-habis dalam waktu 1 jam. Kita kan rencananya 1 jam ya. Semoga nggak molor ya. 1 bulan. Kayaknya 1 bulan. Nah, kita bakal ngobrol dari 2 insight yang berbeda. Jadi Saski sebagai psikolog akan membahas dari segi ya sekolah formal ya. Dan Meisha sebagai homeschooling mom, gila keren banget. Keren banget. Kita akan mendapat insight baru dari ibu yang homeschooling anak-anaknya yang ada 3 gitu kan. Yaudah kita perkenalan dulu aja. Boleh perkenalan masing-masing dulu sebentar. Dari Saski dulu. Halo semuanya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Waalaikumsalam. Kejora, makasih Kak Tara, dan halo Nesya, akhirnya kita ketemu juga. Jadi buat yang belum kenal, aku adalah Saski. Pekerjaanku psikolog anak dan keluarga. Kebetulan aku co-foundernya 3 Generasi nih. Kita klinik sebetulnya yang kalau di sosial media kita berbagi konten tentang parenting dan mental health. Kira-kira begitu perkenalanku. Oke, silakan Nesha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya udah Waalaikumsalam. diperkenalkan tadi ya. Perkenalannya ya itu tadi. Anakku ada 3. Aku founder dari Protektif Mamas dan sejak pandemi ini menjalani homeschooling. Dan kita nanti akan ngobrol lebih lanjut. Oke, penasaran banget sih sebenarnya. Nah, kita mulai aja ya diskusinya. Nah, kalau misalnya sekarang tuh jadi banyak banget nih orang tua yang banyak nanya ke aku, entah kenapa karena mungkin anakku udah ada yang lebih gede gitu kan. Jadi pada nanya usia berapa sih sebenarnya yang cocok? Maksudnya tepat nih si anak mulai sekolah. Apakah aku si ibu terlalu ambisius untuk menyekolahkan anak di usia dini? Kayak anaknya tuh masih kecil misalnya umur 2 tahun nih. Terus mau disekolahin ke TK, udah cocok atau belum sih nih anak nih, apakah terlalu kecil apa enggak? Cuma kalau misalnya di rumah nggak ada kerjaan lagi gitu misalnya, itu yang TK ya. Kalau misalnya yang SD tuh pertanyaannya seputar dia tuh udah siap belum sih kayak pindah ke jenjang yang lebih tinggi gitu. Kapan sih dia siap untuk tingkatnya ke SD gitu. Mungkin ini ya mirip-mirip ya. Maksudnya kesiapannya tuh kayak gimana sih supaya dia tuh dianggap ya udah oke, siap untuk masuk sekolah gitu. Gimana Sas? Ini panjang nih jawabannya. Kalau sebenarnya karena gini kan di psikologi sendiri itu atau di bagian pendidikan itu memang ada jurusan pendidikan anak usia dini gitu. Jadi memang ada spesifik institusi yang di mana orang-orangnya tuh belajar untuk lebih mengedukasi atau stimulasi lah anak-anak usia dini. Nah, jadi kalau ditanya tadi Katara ambis nggak 2 tahun baru masukin TK, sekarang sih kayaknya 6 bulan juga udah ada ya. Dan ini udah agak lama dari bulan 6 bulan tuh ada. Karena kan basically sebenarnya itu lebih ke bagaimana kita memberikan stimulasi ke anak usia dini nih. Kalau kita ngomongin ke anak usia dini, ada yang akhirnya di institusi, ada yang bisa dipegang. Kalau secara penelitian ya sebetulnya 3 tahun ke bawah tuh dibilang bagusnya kalau misalkan dia memang di home environment gitu. Jadi memang kita bisa pegang sendiri. Tapi pada faktanya kan juga pegang sendiri di rumah itu mungkin nanti Nesha bisa lebih jawab gitu ya. Itu kan banyak juga tantangannya gitu. Kalau misalnya ada orang yang dia memang mau dan happy gitu ya. Orang tua yang mau dan happy ngurusin peritilan tuh, ngajarin oke, hari ini tuh programnya apa buat anak dan lain sebagainya. Walaupun pasti umur-umur segitu juga banyak kebebasan dalam kita kasih stimulasi juga kan, tapi ada program yang oke deh kita bisa lebih terarah. Tapi ada parents yang mungkin nggak punya luxury itu atau rasa happiness itu tuh untuk pegang pendidikan secara langsung. Sementara pendidikan itu aku selalu percaya jantungnya adalah relationship kita dengan yang kita ajarin gitu dengan si anak. Jadi kalau kitanya di rumah
mau ngajar gitu ya, kalau lihat Indonesia kan dari zaman aku dulu ngeliatin Productive Mamas awal-awal gitu ya, terus kita ngamuk-ngamuk gitu main sensori, ya nggak masuk juga gitu di anaknya gitu kan, karena misalnya mungkin dia nggak mau pegang ini, nggak mau pegang itu. Tapi lain ceritanya kalau memang ibunya bisa dan happy, ya oke aja. Jadi kalau ditanya siap nggak siap, kalau di pendidikan anak usia dini tuh nggak ada anjuran formal untuk masukin mereka ke usia tertentu gitu, karena basically dikembalikan lagi ke kebutuhannya tuh apa. Jadi kalau mau yang 6 bulan programnya, ya jangan 6 bulan terus udah mulai berhitung gitu. Jadi kita lihat lagi ya perkembangan anaknya tuh kayak gimana. Dan tiap sekolah sebenarnya Kak dan Nesya, kalau ditanya, ada beberapa sekolah yang dia memang enggak sih, masing-masing sekolah tuh punya standarnya sendiri. Memang ada yang udah mulai seleksi ya. Jadi yang oke, kita daftar dari hamil, terus pas 2 tahun gitu anaknya dites gitu. Kira-kira yang masuk yang mana? Ya mau nggak mau karena mungkin rame, jadinya ada sistem seleksi. Nah itu balik lagi tuh standar sekolahnya tuh gimana. Tapi kalau mengikuti psikologi ya kita ngeliatnya standar perkembangannya dia aja kurang lebih udah setara di situ. Nggak balik lagi, banyak sekolah juga yang nggak banyak, tapi beberapa menerima kita ngikut pace-nya anak, karena kita nggak matok di satu milestone tertentu gitu, karena tiap anak tuh beda. Nah, jadi memang makanya pilihannya jadi banyak gitu. Nah, kalau untuk kesiapan sekolah dasar sendiri, itu dia dari pemerintah, dari sekolah nasional, dan dari sekolah yang non-nasional juga punya cut off-nya secara usia sendiri-sendiri gitu. Nah, kalau misalnya ya sebenarnya kayak misalnya 3 generasi gitu, kita menyediakan sih, oke, untuk ngelihat kesiapan dia masuk SD. Ada lah beberapa, termasuk yang kayak misalnya, oh ya emosinya udah bisa lebih stabil gitu kan, nggak yang kalau TK ke bawah kan, mungkin kalau sebel sama temennya main gebuk aja gitu, masih make sense. Cuman kalau SD kan nggak bisa gitu, cuman kalau terus ngikutin instruksi udah pasti jauh lebih baik, mau ngerjain gitu, dan mungkin udah nggak cuman 1-2 instruksi kayak adik-adik yang lebih kecil tapi lebih kompleks, terus udah mau duduk lama gitu, yang dia fokus dan lain sebagainya gitu. Ditambah mungkin dengan beberapa SD, balik lagi tergantung SD-nya, ada yang mewajibkan di kemampuan kognitif atau berpikir tertentu, misalnya oh udah ngerti beberapa huruf atau sight words. Ada yang oke, kita belajar dari awal gitu. Jadi kalau ditanya secara universal sih sebenarnya selalu ngikut perkembangan ya Kak Tara gitu, umur segitu tuh gimana. Cuman balik lagi, karena sekolah adalah institusi yang formal gitu, mereka punya standarnya sendiri-sendiri nih untuk anak tuh bisa masuk ke situ gimana, jadi pasnya tuh gimana. Makanya balik lagi menentukan orang tua maunya tuh dari kebutuhan anak dan value kita, kira-kira pasnya masuk yang mana. Begitu sih kalau secara teori ya, kapan siapnya gitu. Jadi memang setiap anak nggak bisa disamain ya antara kakak dan adik, yang mungkin dia juga berbeda kesiapannya ya. Oh itu kayaknya aku pernah dengar dari Nesya, antara kakaknya sama adiknya dia waktu stimulasi sensori aja jauh banget. Aku sama Nesya tuh sama kayak kakak yang pertama dan yang kedua. Kenapa begini ya perbedaannya gitu. Oke. Jadi kalau misalnya pertimbangannya tuh jadi apa aja sih selain karakternya si anak, kita memilih sekolah tuh apa yang dipertimbangkan? Karena kan sekarang banyak banget sekolah favorit nih. Kayak ibu-ibu tuh bingung, kadang suka merasa ketinggalan. Aduh, itu kayak waiting listnya panjang banget. Aku ikut lebih baik, aku ikut yang itu aja gitu kan. Cuma apakah itu cocok dengan anak kita apa enggak? Itu gimana sih cara melihatnya dan memilih sekolah yang sebenarnya cocok dengan karakter anak kita gitu? Sebenarnya sih emang cocok nggak cocok nih harus lihat dari namanya anak usia dini ya, kalau kita ngomongin anak usia dini ya, termasuk anak SD juga sih sebetulnya. Apa yang mungkin buat anak ini happy banget sama enggak, bisa jadi bukan kebutuhan dia juga, makanya orang tuanya juga mesti ikut kan di situ. Gitu. Beda mungkin kalau kita ngomong anak SMA mau jurusan apa gitu, itu kan udah ada sesuatu yang dia udah build gitu ya. Kalau anak-anak mungkin kalau aku sih yang pertama justru kesepakatan kedua orang tua sih nih, mau anak ini tuh kayak gimana gitu. Dan beda-beda biasanya apa sih pertimbangannya gitu. Kalau misalnya let's say kalau aku sama suami tuh kita seneng ngelihat report-report, oke 20-30 tahun lagi prediksinya, walaupun selalu nggak bisa diprediksi ya dunia, itu tuh kayak gimana sih, misalnya kayak
percepatan teknologi udah nggak tahu lagi kayak apa, sekarang aja cepet banget gitu. Terus kayak misalnya orang-orang tuh nyari tenaga kerja itu tuh yang dia bawaannya kayak gimana sih, itu tuh kupikirin Kak gitu. Jadi kayak misalnya oh kondisi bahwa orang tuh bakal borderless gitu, aku bisa ketemu Nesha sama Kak Tara sekarang aja dari rumah gitu, apalagi maksudnya memungkinkan juga kan dengan orang-orang dari dunia lain gitu, dunia lain lagi maksudnya negara lain gitu. Maksudnya gimana? Sorry guys. Tembus ya. Nah terus apa sih kayak misalnya aku tahu juga ada program-programnya, misalnya Elon Musk punya sekolah segala macam, kita bisa ikutin anak dari 7 tahun ya. Pokoknya sebenarnya opsinya tuh banyak banget Kak gitu. Jadi satu sebenarnya pertimbangan value, kesamaan value antar orang tua tuh pinginnya anak tuh kayak gimana, termasuk kan yang kayak mungkin roots agamanya kenceng gitu, dan kira-kira pembentukan karakternya dulu, atau memang ada yang memang cukup penting nih dirasa deg-degan kalau nggak masukin anak ke sekolah yang secara akademis dari kecil dia paling nggak tahu lah gitu. Tapi kan beda-beda ya tiap orang gitu. Jadi satu karena yang ngejalanin anak masuk di situ bagaimanapun tuh orang tua juga gitu. Nanti kalau kita resah dengan apa yang sekolah berikan, yang ternyata di luar value kita jadi ngerasa sekolahnya salah gitu. Padahal mungkin sekolah ya dia punya kurikulum yang ya emang gitu jalannya, karena tujuan dia udah ada juga. Jadi coba cari yang mungkin tujuannya kurang lebih mirip nih sama tujuan kita sebagai orang tua. Disclaimer, nggak ada yang 100% perfect ya. Ini mungkin Nesha nanti bisa kasih tahu juga gitu. Karena kayak mau dicari, aku tuh udah kayak mungkin 20-an lebih sekolah dari yang di Jakarta sampai di Bandung, aku ikut online dimanapun aja tuh nggak ada yang 100% sesuai banget nih sama keinginan aku tuh, nggak ada. Pasti adalah flow-flownya gitu dan harus dilengkapi. Terus mungkin juga ngelihat caranya anak belajar kali ya. Mungkin bukan, kalau learning style itu kan sebenarnya beberapa penelitian tuh pro cons juga, masalah dia visual, kinestetik atau apa. But sebenarnya kita ngelihat aja sih, kan ada anak yang memang dia tuh kalau dikasih worksheet atau dikasih kegiatan tuh dia langsung mau fokus, langsung mau ngerjain, gampang mengikuti instruksi. Tapi misalnya kayak anak aku gitu, aduh boro-boro banget gitu. Kalau ada barang itu dia lari dulu gitu kemana, aktif banget. Jadi bayangin kan waktu tiba-tiba sekolah online tuh kayak agak botak juga gue gitu. Jadi gimana ya, kayak dia benar-benar gak mau dengerin gitu. Jadi dan di saat anak-anak lain yang mungkin kalau gurunya ngajar dengan metode itu art and craft gitu ya, dia mau gitu, orang teman-temannya mau, anakku tuh nggak mau gitu. Jadi buat anak aku tipe yang tiap hari variasi kegiatannya tuh beda-beda, itu lebih menantang buat dia. Begitu hari ini main pasir, abis itu main jelly, abis itu eksperimen sains, itu dia mau ngikutin gitu. Tapi kalau kayak art and craft jangan harap gitu. Nah, balik lagi aku jadi dari aku ibu-ibu gila ya, emang trial sekian belas untuk anaknya nggak apa-apa. Itu aku jadi bisa lihat, Saga nih anak aku ini dia senangnya belajar dengan cara apa, dengan guru yang seperti apa gitu. Jadi cara apa jadi penting juga, karena masuknya lewat mana sih gitu. Buat aku tetap penting tuh anak usia dini, karena nggak bisa aku paksa, nanti dia keburu nggak suka. Tujuannya kan biar dia happy dulu ya. Even sampai SD itu menurutku penting sih dia happy belajar gitu. Dan yang ya akhirnya aku ngelihat ke interaksi guru sama anak. Gimana ya, sebagus-bagusnya kurikulum, kalau yang membawakan tuh nggak bernyawa, nggak resonate sama anaknya, itu nggak jadi bagus gitu. Dan ini tuh udah banyak banget penelitiannya, kualitas interaksi antara guru dan anak tuh penting banget gitu. Jadi aku bisa lihat, ini guru yang ini kayaknya cocok nih sama anak aku, guru yang mana tuh kayaknya enggak gitu. Utamanya sih mungkin ya di luar hal-hal lain ya, mungkin pertimbangan secara finansial yang udah pasti beda-beda gitu, terus mungkin fasilitas juga tesnya beda-beda gitu kan. Tapi kayak dari mulai value kita, tujuan kita sama sekolah tuh kayak gimana, terus kayak cara pembelajarannya di luar kurikulum tuh pas nggak sama cara anak kita belajar, dan itu tadi sih seberapa interaksinya tuh meaningful gitu. Kalau terlalu banyak mungkin buat anak aku nggak cocok, tapi ya tapi yang sedikit tapi kemudian kayak cukup fokus gitu, ya oke aja gitu. Jadi mungkin besarannya kita bisa lihat di situ, di samping hal-hal teknis yang juga perlu dipikirin ya. Mungkin kayak misalnya seberapa sering gurunya tuh di training juga sama sekolah untuk tahu yang up to date tuh kayak gimana sih perkembangan pendidikan. Betul, terus program-program. Mungkin sekarang tuh juga aku mau ingetin, karena kita kan mungkin banget ya PPKM lagi. Online program, kalau kita mau masukin ke sekolah, online programnya cukup bisa diikuti juga nggak dengan anak gitu. Karena offline bagus tidak menentukan, online-nya tuh bisa diikutin dengan nyaman juga, ya kan? Iya, agak tricky sih soalnya. Betul. Ya karena kan beda ya caranya gurunya gitu, dan kita juga jadi bisa ngelihat seberapa komunikatif dan responsif nih sekolah selama itu terjadi. Ya kurang lebih gitu Kak. Gitu. Oke.
Aku mau nanya Manesha juga nih sebagai yang pindah-pindah kurikulum Betul. kayak dari sekolahnya kan macam-macam tuh kurikulumnya, ada yang nasional, IB. Udah mencicipi beberapa nih. Kira-kira ada ini nggak sih? Maksudnya pengen tahu sharingnya gimana dari Nesha? Buat aku apa buat anakku nih? Buat anakmu juga nggak apa-apa sih. Apa tadi pertanyaan? Insight darimu. Tentang perbedaan kurikulum di sekolah. Oh, oke. Tapi mirip-mirip sih sama Saski tadi ya. Nggak bisa disamaratakan ya, bener-bener tergantung anak. Karena sebagus-bagusnya kurikulum, kalau nggak sesuai sama apa ya, karakter, personality, dan ya cara dia belajar tadi gitu tuh pasti tetap aja nggak bakal connect gitu loh. Nah, terus jadi kalau untuk milih sekolah, tadi aku mirip-mirip juga sih sama Saski. Kurikulum tentu nomor 1. Ya kita ngeliat tipe belajar anak. Cuman penting juga tadi kualitas guru sih. Dan benar-benar tergantung personality setiap anak tadi ya, kalau misalkan dilihat, karena ya kayak kamu tahu anak pertama sama kedua drastis ya. Mungkin anak yang kedua aku mirip sama anaknya Saski tadi. Dia itu kinestetik banget, harus dia harus bergerak banget. Jadi begitu, walaupun aku tuh dulu pernah trial ke sekolah-sekolah yang unggulan lah, yang semua merekomendasi, tapi ternyata harus duduk manis lama dan harus mengikuti instruksi yang benar-benar saklek gitu ya. Wah, stres anak gue. Kayak gitu. Sedangkan anakku yang pertama tipe yang santai, mau trial ke berapa puluh sekolah juga ngikut aja, nggak bakal nengok, dia ngikutin aja apa kata gurunya gitu. Jadi kalau membandingkan setiap kurikulum tadi bener-bener nggak bisa digeneralisasi, bener-bener tergantung tipe anak kamu kayak gimana, mau masukin yang seperti apa gitu sih. Jadi kalau ada trial, mendingan anaknya bisa trial dulu ya. Jadi kayak belum tentu cocok kan satu anak sama yang lainnya. Dan nggak trial doang. Kalau bisa punya temen yang di dalam sekolah. Betul. Jadi harus itu lebih kayak diteror ya, gimana sih tiap hari belajarnya kayak gimana. Itu lebih baik karena tentu kalau open house mereka akan nunjukin yang lagi bagus. Ya, Iya, dan tentu visi misi sama eksekusi jauh beda. Belum tentu eksekusinya sesuai gitu. Jadi kalau lebih, malahan menurut aku selain trial itu penting banget ada insight dari dalam, lebih penting sih. Oke. Terus kalau misalnya entah kenapa ya anak sekarang nih makin kesini tuh makin kritis gitu, Sas. Terus kayak ini sepertinya pemilihan sekolahnya tuh jadi kayak berbeda gitu. Jadi milih sekolah yang emang dominan itu active learning gitu kan. Kira-kira gimana sih menyikapinya? Kalian tuh suka kayak apakah anak ini harus beneran di metode yang ya kayak Montessori, active learning gitu, atau ya udah biar dia agak disiplin dikit di metode yang konvensional gitu biar dia bisa taat instruksi, apa gimana sih, Sas? Sebenarnya sih menurut aku semua metode tuh metode yang baik tuh kalau apa ya istilahnya active learning-nya juga dia dapat, jadi menimbulkan motivasi dia untuk senang belajarnya juga dapat, tapi disiplinnya tuh juga ada. Disiplin kan nggak selalu harus kayak nurut banget ngapain gitu ya. Tapi disiplin kan bisa kayak misalnya mungkin kalau kayak sekolahnya Saga yang sekarang gitu, kan dia masih kecil kan 3,5 tahun gitu dan suka melempar-lempar sesuatu gitu. Ya tetap ada proses disiplinnya gitu. Jadi kalau belajar misalnya dia nggak mau dikasih pilihan gitu. Oke, untuk mencapai tujuan A nih, misalnya kita mau belajar planet gitu, kan tematik ya sekolahnya gitu. Misalnya nggak mau gambar, terus dia bete lempar kuas. Oke, kamu mau nggak gambar gitu? Apa mau misalnya sambil ngelihat bentuk-bentuk planet yang ada di Lightroom gitu misalnya. Nah itu kan juga sebenarnya salah satu cara pendisiplinan ya gitu, bahwa kita kasih opsi biar anaknya ya ternyata termotivasi gitu. Jadi menurutku sih, apalagi kalau kita ngomongin anak SD, apa sih dosis disiplin tuh udah pasti harus ada gitu, karena itu kan memang nggak oke juga kalau misalnya sebuah temennya udah masuk kelas gitu ya, dia masih kayak lari-lari di lapangan gitu, padahal udah bel gitu. Nah ini berarti kematangan emosionalnya juga belum nyampe situ gitu. Dan sekolah juga kalau misalkan melepas itu berarti ya ini agak kurang sesuai ya sama apa sih
menuju ke perkembangan anak di tahap usianya tuh kayak gimana gitu. Jadi menurutku sih kalau itu let's say Montessori atau konvensional sebenarnya lebih ke balik ke tujuan lagi gitu. Ketika kita masukin anak gitu, terutama jenjang usia dini dan SD, tujuan utama kita tuh sebetulnya apa sih? Salah satunya apakah misalnya kalau secara teori paling enggak di umur-umur segitu tuh kesenangannya atau kebahagiaannya untuk belajar tuh tumbuh gitu. Jadinya pas udah bebannya berat banget tuh cuy SMP SMA kan gitu, itu dia udah lebih punya modal untuk oh aku tuh mau inisiatif nyari materi sendiri. Apalagi anak sekarang pinter-pinter deh, kalau kita ngajarin teori di Google juga banyak, itu udah paling gampang gitu. Kalau knowledge tuh paling gampang gitu. Tapi kalau misalnya inisiatif dia, drive-nya dia, terus kalau dia nggak bisa, dia mau trial and error dan lain sebagainya, cara dia mungkin inquiry-nya gitu ya, terus penasaran sama sesuatu, itu kan yang sangat penting banget tuh di dasar-dasar gitu. Nah, sekolah kasih nggak, walaupun dia misalnya kurikulum apapun gitu, karena pasti di tiap kurikulum tuh ada juga sekolah yang dia model pembelajarannya membuat anaknya jadi penasaran terus, jadi inisiatifnya jadi bagus dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya titik beratnya kalau buat aku ketika ngomongin pasnya yang mana adalah ya fondasi awal yang dibentuk sebetulnya di di usia dini dan SD gitu ya. Ini di luar karakter ya, untuk pendidikan sendiri adalah ya memang bagaimana dia tumbuh rasa cintanya untuk belajar gitu. Bukan dia kayak ke sekolah tuh kayak tertekan, atau belajar tuh tertekan, masih lama nak kamu waktunya, kalau sekarang aja kamu nego bangun, ini kalau tiba-tiba kamu harus S2 dan itu masih lama banget gitu. Nah itu sih, jadi aku sebenarnya lebih fokusnya ke situ sih Kak, kayak sekolah ini apapun tugas dan kegiatannya membangun nggak rasa anak untuk cinta terhadap kegiatan dan proses belajar. Karena ya kita tahu dengan percepatan informasi, perubahan teknologi, yang namanya 6 bulan sekali anak harus ganti skill, nambah skill bukan ganti skill, terus mulai menyesuaikan, itu tuh nggak bisa kalau tiba-tiba kita pas baru umur 20 mendadak gitu. Nah, ini baru nih gitu. Oke. Yang penting sebenarnya yang penting proses ya sebenarnya, bukan hasil yang dicapai ya intinya. Sebelum kita ke Nesya, ini ada pertanyaan dulu kali ya Sas. Sore Kak Saskia mau tanya, untuk anak usia kurang dari 2 tahun, apakah sudah bisa dilihat ia punya kecerdasan tipe apa, dan bagaimana pemilihan preschool sesuai dengan tipe kecerdasan anak tersebut? Oke, 2 tahun ya? Nah, 2 tahun. 2 tahun. Kurang dari 2 tahun sih. Malah. Kayaknya sebenarnya jawabannya ada 2. Satu terlalu cepat, karena terlalu cepat ya. Anak tuh kan punya, kalau di Montessori bahasanya sensitive period ya. Jadi kayak ada sensitive period yang beda-beda. Mungkin sekarang dia lagi nggak menunjukkan keinginannya untuk art and craft, lagi pengen yang lain. Tapi mungkin bulan depan udah lebih siap, jadinya mau gitu. Jadi memang masih sangat berubah-ubah. Dan tugasnya kan pada saat anak lahir itu tuh udah diberikan sama Allah tuh ya, ada otak gitu kan. Terus untuk supaya saling bersambungan itu tuh perlu banyak kegiatan yang variasi dan juga interaksi yang positif gitu, intinya besarnya gitu. Jadi semakin banyak kegiatannya, semakin warna-warni, semakin nyala-nyala tuh bagian-bagian otaknya gitu. Jadi sebenarnya fokusnya kalau kita mau nambahin kegiatan bukan supaya dia pro di seni, pro di bela diri, pro apa gitu, tapi ya kasih exposure aja buat semuanya gitu. Nah, tapi memang beberapa kejadian sangat sedikit ya gitu ekstrim, kalau berbakat banget itu kelihatan kelihatan di masa-masa yang lebih kecil gitu. Jadi kayak misalnya dia belum setahun udah nyanyi banget bernada gitu ya, atau misalnya balance-nya udah bagus banget, mungkin dia bakat. Tapi saranku, kalaupun kita tahu dia misalnya kayaknya menonjol banget di satu area, karena masih usia dini, sayang otaknya kalau kita fokus doang di bagian itu. Pasti variasi kegiatan yang lain juga. Gitu sih. Jadi yang lain biar tereksplor, jadi nanti dengan sendirinya akan kelihatan ya bakatnya di sebelah mana gitu ya. Oke, sekarang aku mau nanya Nesya, aku penasaran banget. Kenapa sih alasannya Nesya beralih ke homeschooling? Nah, kita tuh gue tuh dari dulu emang cocok sih sama Saski. Dari tadi jawaban-jawaban dia sebenarnya udah merepresentasikan jawaban gue. Ini tuh karena sebenarnya kalau homeschooling tuh udah pingin dari dulu banget ya. Cuman nggak pernah berani lah ya. Maksudnya ya sama lah kayak ibu-ibu sini kan pasti pinginnya nggak tahu ya, masih ada
pingin sekolah apa kayak gitu-gitulah. Tapi katalisnya tuh ya pas pandemi ini, yang sekolah tadinya oke offline, pas online tetot banget lah gitu, kacau program offline-nya. Terus anakku tuh kayak tertekan gitu, kayak setiap hari belajarnya bener-bener ngisi worksheet, pelajarannya juga ngebosenin banget. Ya walaupun tematik, tapi ya gimana sih kalau cuma ngisi worksheet ya nggak ada eksperimen, nggak ada apa, bener-bener membosankan. Dia tuh sampai beberapa kali nangis-nangis. Kitanya juga udah mau gila ya, kayak nyuruh-nyuruh, ayo kerjain tuh. Padahal kita tahu itu juga boring ya sebenarnya. Iya. Kita pun juga. Padahal dia itu tipe anaknya yang sebenarnya dia antusias dengan banyak hal, dia tuh semangat, dia curious, dia sebenarnya senang belajar. Tadi yang kayak Saski, dia kecintaan belajarnya tinggi, tapi pas pandemi ini aku ngeliat kayak drop banget, yang benar-benar nggak termotivasi. Hari-hari pokoknya kelihatan lah kayak stres gitu, pokoknya bener-bener nggak suka, nggak mau sama sekali ngerjain, nggak mau dengerin gurunya, nggak mau ngerjain. Padahal kalau di sekolah dia dari kecil itu tipe yang dicintai semua guru, yang reportnya selalu bagus, yang selalu oke lah, pokoknya nggak ada masalah. Begitu di rumah itu kacau gitu. Terus hubungannya sama aku juga nggak baik gitu. Dan menurut aku tadi persis banget sama Saski, fokus aku adalah ya early years sama SD itu kecintaan belajar, fitrah belajar itu harus tinggi banget gitu. Karena ya sebenarnya kita kan juga sampai umur segini aja juga lifelong learner ya. Kita pingin anak kita juga agile ya, bisa di segala situasi dia bisa mencari tahu sendiri kayak gitu-gitu. Jadi di situ aku putuskan sih sama suami aku, wah nggak bisa nih kayaknya kayak gini terus gitu. Kayaknya beda, pokoknya karakternya berubah lah. Ini switch personality. Udah deh. Dan emang dari dulu aku mindsetnya masukin sekolah. Sekolah itu ya di sini, tapi tetap kita lengkapin di rumah. Nah, jadi walaupun pas pandemi itu lagi ngerjain sekolah, tetap ada project-project dari kita, dan pas dikasih project dari kita dia happy. Jadi beda banget tuh. Terus kupikir, ya udah sih, kenapa mesti di sekolahin, udah kita aja yang bikinin project-project gitu. Toh emang aku seneng, suamiku juga emang kalau di kantor demen banget megang kayak anak magang kayak gitu-gitulah. Jadi emang suka ngajar juga ya berdua? Iya, dia suka banget ngajar. Malahan justru to be honest lebih kreatif dan lebih sabar dia daripada aku. Jadi lalu bisa megang anak magang. Gue mengedukasi kayak orang tua tentang kayak education gitu-gitu. Tapi anak kita lepaskan begitu saja gitu. Maksudnya ya kita pegang aja, kita aja yang ngajarin gitu. Ya udah, akhirnya dikeluarkan lah itu 2. Adiknya juga umur 4, ya nggak bisa diem kan ya, nggak mungkin lah online suruh duduk gitu. Dia bener-bener kayak bye, nggak pernah duduk. Pokoknya akhirnya bolos terus. Ya udah, sayang akhirnya dikeluarin dua-duanya. Itu intinya sih pingin pertama memperbaiki connection juga. Anak pertama kan kita banyak dosa ya. Banyak kayak ngomel-ngomel. Karena trial ya. Iya, terutama pandemi kemarin emosi banget tiap kali sekolah online ya. Jadi aku kayak pertama connection itu paling penting, koneksi kita sama anak kita. Aku mau memperbaiki itu, jangan sampai aku keenakan terus pas remaja udah udah terlalu jauh nih, aku udah nggak bisa tarik lagi gitu. Jadi pertama connection, kedua tadi kecintaan belajar. Mirip banget, pokoknya dari tadi gue senyum-senyum ya. Kalau ngomong Mas Saski mah udah di represent semua jawabannya sama dia. Kecintaan belajar, jadi belajarnya ya bener-bener keseharian. Jadi bener-bener dia lagi interest apa, oke kita explore ke situ. Jadi nggak bikin kayak kurikulum ke depan. Ada sih sedikit milestone yang kita mau capai, tapi bukan bentuk kegiatannya. Jadi lebih ke milestone-nya. Misalkan secara social emosionalnya gimana, secara karakter gimana, gitu-gitu ada. Tapi kegiatannya kalau to be honest tanya 2022 mau ngapain, nggak tahu. Bener-bener ngelihat dia, ini sekarang kelihatan banget interestnya lagi biologi. Dia emang senang banget tentang human body, tentang itu sama tentang binatang. Pokoknya semua yang berhubungan dengan binatang, pokoknya biologi banget lah. Itu aku bilang level pengetahuan dia udah kayak anak SMP SMA sebenarnya di biologi. Nah, kalau dia di sekolah kan terhambat sebenarnya. Dia belum mempelajari itu. Tapi begitu dia cinta sendiri, dia cari tahu sendiri. Mama, dia mau research tentang ini. Oke, research. Oke, habis ini kita mau bikin project apa? Oke, dia mau kayaknya pengen explore bikin
apa misalkan kerangka tentang human body, habis itu mau dipresentasiin ke keluarga kayak gitu, itu kepingin dia sendiri gitu. Jadi homeschooling ini ya bener-bener kalau kata Montessori ya follow the child gitu ya. Terus tapi tetap ada freedom within limits, tentu ada aturan-aturannya yang kita berikan juga ya, bukan berarti terus dia ler-ler terus nggak ngapa-ngapain sepanjang hari. Cuman bener-bener oh yang ini interestnya lagi ini, kalau yang kecil lagi senengnya apa, emang dia motorik kasar banget ya, jadi emang maksimalin di olahraga. Kalau toh harus misalkan dia pingin belajar angka gitu-gitu, dia tuh senengnya board game sama main kartu sama puzzle. Jadi dia, aku nggak pernah ngajarin dia angka, nggak pernah ngajarin berhitung. Bahkan aku kalau yang nyanyi-nyanyi gitu gue tuh nggak rajin jujur. Jadi dia tiba-tiba bisa aja gitu angka apa segala macam gara-gara main board game, main kartu. Jadi kayak natural banget belajarnya tuh ya dari keseharian lah. Dan sebenarnya di workplace aja kan kita juga nggak selalu ketemu sama yang seangkatan sama kita doang kan. Jadi ya bener-bener ya dia ketemu tetangga, dia ketemu pas satpam, dia ngobrol sama tante ini, om ini, ya kadang tetangga yang seumuran juga gitu sih. Bener-bener belajar dari keseharian gitu. Oke. Jadi waktunya, tapi kalau misalnya per hari itu ada kayak batasannya, nggak ada juga, bebas aja tuh gimana? Sebenarnya sih bisa dibilang sepanjang hari, tapi yang bener-bener dialokasiin ya ada sih. Jadi emang pagi, karena kan aku sama suami juga ada kegiatan lain ya. Jadi memang pagi kita apa namanya pasti olahraga di luar, terus kita jamuran dan segala macam. Nah habis itu pokoknya sampai capek dulu lah physical activities, habis itu baru masuk, baru yang duduk, yang ngobrol atau belajar atau bikin sesuatu gitu tuh ada sih. Kalau aku pagi sampai jam 11-an gitu lah. Pokoknya di luar sampai jam 9, nanti 9 sampai 11 kita ada activity, tapi itu juga bergantian sih, nggak yang full 1 jam terus dia duduk. Kalau dia lagi mau explore, mau research apa boleh. Kalau yang ini lagi mau ngulik-ngulik apa boleh gitu. Jadi terus sampai jam 12, habis itu sih free. Tapi ya malam tuh kita banyak sesi kayak baca sama-sama, sharing session. Kayak setiap minggu tuh kita ada kayak family meeting gitu. Itu kita saling sharing apa aja yang kita pelajarin, bukan cuma anak-anak. Jadi kayak kita sebagai orang tua, walaupun mereka mungkin nggak ngerti topiknya apa, cuman ya menunjukkan aja, oh kita tuh sampai umur segini masih belajar loh gitu. Jadi bener-bener berkegiatan bersama-sama sih. Gitu sih kira-kira. Nah, sekarang kan kayak di googling tuh banyak juga kayak kurikulum untuk homeschooling gitu kan. Nah, Nesya tuh juga ada nggak sih kurikulum tertentu kalau misalnya orang tua lain mungkin pengen tahu apakah yang kalau tadi kan kata Nesya nggak ada nih kurikulum yang khusus, tapi kalau mau mencontek atau kayak panduannya supaya nggak skip amat nih, kalau misalnya di rumah kan kadang suka kayak ngeblank kan, ini abis ini apa ya yang perlu dieksplor atau apa, biasanya tuh dari mana idenya atau panduannya? Sebenarnya sih nggak ada yang khusus kayak gitu, tapi memang orang tuanya harus rajin belajar ya. Tadi paham tumbuh kembang anak. Aku mempelajari semua kurikulum sih sebenarnya ya. Montessori pernah, Charlotte Mason pernah lah. Charlotte Mason. Iya, terus lu sebutin lah semua, Waldorf lah, apa semua sih dipelajarin. Terus emang ada juga satu lembaga nanti namanya Rumah Inspirasi, itu memang khusus dia ada kurikulum ngajarkan homeschooling karena by experience gitu ya, misalnya ada yang project based, game based learning, apa semua dipelajarin. Tapi terus tadi diajak sama anaknya, oh nyoba si kakaknya kalau gini, oh dia mental nih nggak cocok, oh ya udah kita coba yang ini, oh yang kayak gini cocok nih, oke kita terusin. Sama adiknya nggak bisa yang sama, beda lagi ya. Jadi nggak, kalau misalkan ada yang jual kurikulum kayak gitu, aku nggak pakai itu karena jadinya aku nggak follow the child tadi, nggak mengikuti si interest anaknya, karena beda banget sih. Pas mereka emang antusias tuh kelihatan lah dari caranya ngejelasin, dari binar matanya, binar-binar ya biasanya. Iya, kalau emang seneng ya. Kalau yang kita paksa, ayo kamu belajar tentang ini gitu. Gitu. Kayak itu alasannya kayak banyak banget. Iya, aduh ngantuk, bentar ngambil kadang-kadang kalau udahan tiba-tiba seger lagi gitu kan, kalau udah nggak jadi deh. Ya masih acting. Iya, jadi tapi memang ada misalkan aku tetap ada kayak matematika sama literasi itu
tetap yang fix. Aku bilang yang lain kita bisa adjust, tapi literasi sama matematika kita harus latihan setiap hari karena emang ya itu jadi progress over perfection juga ya. Jadi kayak tiap hari kalau kayak gini karena matematika kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari gitu aku bilang. Jadi kalaupun dia kurang suka sebenarnya matematika, dia literasinya yang bagus kan. Jadi kalau itu dia santai tapi begitu matematika tapi nggak bisa. Kita sehari-hari itu di mana aja ketemu matematika dan pakai literasi. Jadi kalau ini wajib di sini. Jadi dia tetap ada komitmen di situ. Tapi yang lain kita bisa adjust sesuai interest kamu gitu. Gitu sih kalau aku sama agama juga sih tauhid ya kita, tapi agamanya tuh juga banyak belajarnya dari ngobrol ya, maksudnya iya ibadah wajib tapi juga kayak kita dulu kan kadang maaf ya jadi bawa agama, tapi maksudnya kadang kita ibadah itu suka terpaksa kayak gitu loh, karena kita nggak tahu kenapa kan, dari dulu kita disuruh-suruh aja nggak jelas kenapa kita disuruh-suruh gitu kan. Kayak jadi banyak ngobrolin kayak kenapa sih kita perlu melakukan ini, kenapa sih kita perlu melakukan itu. Aku rasa itu kadang miss aja, kalau bukan berarti nggak bisa, kalau sekolah pasti bisa, cuman aku ngerasa aku bisa lebih banyak invest di situ dan nggak kelewatan ngobrolin hal-hal penting tentang kehidupan itu kalau dia homeschooling gitu sih. Oke. Untuk ayah ibu yang baru bergabung boleh nanya di kolom komentar ya, biar bisa ditanyain ke Narsum. Nah, terus aku pengen nanya gimana sih ngatur waktu yang seimbang nih sebenarnya. Pas dengar homeschooling, terus aku langsung kayak pusing sendiri kan, kayak itu emang baterai alkalin baterainya. Sebenarnya seimbang itu tidak ada ya dalam kamus. Nggak ada yang seimbang. Tidak ada ideal ya, mitos. Saya kalau lihat mungkin pertanyaannya kayak gimana supaya waras nah ya sebagai homeschooling mom gitu. Gue ngeliat Saski juga pusing, jangan nih orang ngeluarin konten mulu, gimana nih nggak ada energinya nggak bisa habis sih. Gue pingin banget nih ketemuin ngobrol. Iya Mas, sebenarnya kita pengen ketemu berbagi energi. Kenapa lo bisa gitu? Nah tapi intinya nggak ada ya, saya juga emosian to be honest. Sebenarnya raising your kids is raising yourself gitu. Intinya sebenarnya aku tuh maju mundur banget homeschooling karena aku emosian. Jujur banget aku gampang banget snap gitu. Dan tapi masa seumur hidup gue mau gini-gini aja sih? Kita kan juga mau progres ya. Jadi ini aku menghadapi kayak ya udah menghadapi ya tadi aku nggak mau sampai udah remaja aku masih kayak gitu terus, anaknya juga mental terus aku lepasin gitu aja, terus tiba-tiba kita udah jauh aja gitu. Jadi walaupun kita suka berantem sama anak pertama itu mirip sama kita ya. Jadi bener. Jadi walaupun sering cekcok, cuman ya minta maaf lagi, kita bahas lagi ya, kita sama-sama berproses dan segala macam. Kalau masalah membagi waktu tadi ya itu sih ada alokasinya, sama-sama didiskusikan ya. Jadwal harus terintegrasi ya, jadwal anak, jadwal kita, jadwal suami, karena kita kan support system juga penting banget. Aku alhamdulillah ya suami sekarang karena work from home ada di rumah, satu kompleks sama orang tua juga sama ipar. Terus ada mbak aku dari kecil, mbak yang ngurusin aku dari aku 3 bulan. Jadi the best. Jadi emang waktu pagi berarti aku memang sudah fokusin untuk anak-anak. Tapi setelah itu siang ke atas sampai maghrib memang misalkan jadwal kerja. Itu juga anak-anak tahu gitu. Jadi memang kalau suami gue romansa ya. Jadi ini resepnya Nesya bisa waras sebenarnya. Dari tadi gue lagi hebat juga ya, kalau suami gue pegang anak gue jadi naga tiba-tiba tiap hari kan. Jujur, ya suami gue jauh lebih sabar daripada gue. Mungkin karena beda umur 7 tahun ya, dia sudah melewati perjalanan hidup, lalu dia sudah lebih sabar gitu lah. Anyways, ya support system dan membagi waktu ke semua ini sih. Tadi jadi mereka udah tahu kalau pagi emang waktunya berkegiatan sama kita dan beraktivitas fisik. Terus kalau siang waktu istirahat, nanti habis asar nih, biasanya aku kalau kerja tuh habis asar sampai maghrib. Jadi kalau habis asar sampai maghrib tidak boleh diganggu-gugat gitu. Makanya pas nih live-nya jamnya.
Jadi mereka udah tahu, mereka juga main di luar dan segala macam gitu aja sih sebenarnya. Dan kalau ada hari-hari harus dulu, misalkan harus meeting, harus apa ya, komunikasi sama suami bergantian ya, sama mbak di rumah juga dan segala macam. Nggak bisa sih kalau balance ya, nggak bisa. Ada hari-hari kita gila ya, kayak lelah, aduh pingin ngerjain ini tapi harus nemenin anak lagi, aduh harus nemenin anak. Tapi maksudnya kadang kalau kebanyakan kerjaan juga, aduh belum nemenin anak lagi hari ini, belum gitu ya. Kan kita Iya, pikirannya kayak selalu bertukar-tukar. bercabang-cabang selalu. Cuman at least setiap hari small accomplishment aja sih. Aku lumayan membaik sejak setiap malam itu sebelum tidur kita ada ritual sama anak-anak itu, selain ya tentunya berdoa, cuman bersyukur hari itu kita bergantian bersyukur gitu. Kadang gantian, kadang aku, kadang suami ya, tergantung siapa yang lagi ini. Cuman kalau aku biasanya bersyukur sama anak-anak, tapi bersyukurnya yang kecil-kecil aja, kayak aduh seneng hari ini makan ayam goreng gitu. Kayak cuman maksudnya kadang kita mikir bersyukur tuh kayak harus, nggak tahu ya, aku sih waktu muda tuh kan bersyukur tuh ya kalau dapat sesuatu yang gede gitu ya. Kayaknya kalau dapat sesuatu, cuman kita pinginnya ngajarin anak, oh ya bersyukur tuh kayak bisa napas aja bersyukur. Tapi dengan kita kayak gitu sama anak-anak, aku juga bersyukur, aku juga jadi, oh hari ini I'm doing okay gitu. Walaupun misalkan aku hari ini nggak ngajarin anakku apa-apa, cuman oh tapi kita tadi ini kok, maksudnya ya kita ada, oh ternyata tadi kita ada kok membaca anak-anak saya menyebutkan gitu, oh tadi kan seneng dibacain mama, oh iya tadi aku ternyata melakukan itu ya. Jadi bersyukur selain buat diri sendiri juga lumayan membuat waras gitu ya hari itu, bersyukur. Terus juga kalau yang anaknya lebih gede, kita suka membahas perasaan yang tidak nyaman hari itu apa gitu kan. Kadang kita kalau emosi juga, kadang ya itu kalau lagi emosi kita meledak-ledak kan, lalu anaknya aku nggak nyaman tadi dimarahin mama, ya kita bermaafan. Ya maafin ya, mama juga masih belajar apa bla 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 bla. Terus ya sudah, paling nggak kalau sudah melakukan itu di malam hari itu, aku ngerasa, oh iya, oke, hari ini I'm doing okay gitu. Pokoknya setiap hari ada small wins lah. Kalau mau balance banget nggak bisa. Gitu sih. Oke. Nah, terus berarti setelah homeschooling ini, si anak pertama ini udah oke lagi kayak seperti dulu kala. Kan biasanya kemarin tuh sempat bermasalah gitu kan emosinya. Berarti emosinya kembali stabil gitu ya? Ya, iya, tapi kalau sama adiknya sih tetap ya berantem ya. Oke. Tidak bisa dihindari ya. Itu mah tetap ya sibling ya. Cuman fitrah belajar tadi sih yang Saski bilang, kecintaan pada belajar itu beda banget. Kayak benar-benar wah into banget, dan dia sendiri yang, mama aku mau dong belajar tentang ini, mama aku mau research tentang ini dong, aku mau ini dong. Jadi dia sendiri yang antusias gitu. Beda lah kayak kemarin kayak gitu, kayak bener-bener kayak tiduran doang, bosen hari ini, bosen besok, bosen ini, bosen gitu. Ibunya yang nemenin juga bosen ya. Saya juga bosen ya. Nah itu sih yang aku mau tanya sama Saski, kalau misalnya tanda si anak emang nggak cocok atau kayak nggak suka di sekolah, terus kayak kita harus memutuskan untuk ya udah keluar dari sekolah itu kira-kira apa sih? Kan kadang emang anak tuh kadang suka emang males sekolah karena ya dia ngantuk lah, emang pengen main, apalagi kayak online gini, apalagi ada adiknya kan, dia lebih baik main yang ada wujudnya gitu kan di rumah. Ini kalau misalnya udah red flag kayak si anak nih udah nggak bisa sekolah di sini nih, kita harus pindah atau kayak carilah metode lain, tuh apa sih, Sas? Iya, dulu tuh aku sebenarnya dulu ya menganut karena sebenarnya adikku tuh kan bedanya 9 tahun di bawahku. Nah, kebetulan tuh tabiatnya beda banget sama aku nih karakternya. Emang lebih anak baik-baik, santun dan kalem gitu ya. Dan pada satu masa dalam hidup dia gitu, dan dia tuh tipe yang kalau ada apa misalnya kayak lingkungan baru dan lain sebagainya tuh butuh penyesuaian, lumayan prosesnya lumayan lebih lama daripada aku gitu. Dan satu kali tuh sempat kepingin keluar dari sekolah yang sebenarnya aku juga selalu disekolahin di situ aja gitu. Dia pingin keluar aja gitu waktu itu, sampai kita harus cari-cari sekolah lain. Dulu aku berpendapat pada saat aku masih sekolah ya, aku berpendapat kayaknya nggak bisa nih, anak itu tuh harus dibiasain dia menyelesaikan apa yang sudah dia kerjakan gitu. Nah, tapi memang seiring dengan berjalannya waktu gitu ya, termasuk aku akhirnya, tadinya anak aku tuh preschool di satu sekolah A gitu. Terus waktu
waktu ya online memang kan sebenarnya gini sih, online bener banget kata Katara, ada adjustment juga kan, baik dari sekolah maupun dari anaknya juga gitu. Nggak biasa sama, apalagi anak usia dini ya, nggak biasa sama situasi kayak gitu. Sehingga mungkin banget di 1-2 minggu awal atau sebulan awal tuh terjadi banyak hal-hal yang di luar ekspektasi kita gitu, yang ya memang ekspektasi kita pun juga harus di-adjust ya, kalau tiba-tiba waktu itu kan kayak pandemi segala macam. Tapi waktu itu aku udah di tahun 2021 tuh, jadi it's been a year dari situ gitu. Waktu itu sempat aku offin dulu, to be honest aku pindahin. Sebenarnya kalau red flag-nya sih lebih ke arah mungkin kalau di anak gitu ya, kelihatannya adjustment itu kan semakin lama, semakin anaknya bisa lebih nyaman. Tapi kalau semakin lama dia nggak jadi lebih nyaman gitu ya, semakin dia malah menolak gitu semua hal yang dikasih, itu mungkin nggak jadi adjustment, itu mungkin dia emang dia nggak pas aja gitu. Terus kita dan apalagi kalau anak usia dini ya, misalnya langsung diajarin kayak oke, kita nulis ngewarnain apa yang itu belum waktunya dia gitu, mungkin dia masih kepingin eksplor gunting dan kita kayak kaget ngelihat teman-temannya yang lain udah bisa gitu, takutnya malah jadi nggak mau sampai entah kapan gitu karena nggak ngikut kayak kalau kata Nesha tadi sih follow the child-nya ini. Jadi kita juga sebenarnya aku ngelihatnya sih lebih ke anak tuh hal-hal kecil sih, kayak kalau mau jam sekolah dia otomatis nggak ke tempat di tempat sekolahnya itu gitu, dan dia pada saat masuk join dia semangat nggak ngobrol sama gurunya. Kalau misalnya sekolahnya udah selesai, gimana tuh ekspresinya dia, gimana pada saat kita pada saat aktivitas tuh dia melakukan semuanya tuh ekspresinya juga kayak apa. Setelah sekolah kalau diminta cerita tuh kita kayak apa, itu hal-hal kecil yang kita sebenarnya dari anak kecil pun tuh udah bisa explore gitu. Aku pas zaman aku mencari-cari si sekolah itu kan, si preschool yang mana nih yang dia juga mau secara online ngikutin, walaupun sekarang udah hybrid. Akhirnya aku memutuskan di satu tempat tertentu karena begitu sekolahnya habis 1 jam dia kayak, loh kok udahan sekolahnya, dia bilang gitu. Jadi kayak wah, kayak akhirnya ada sesuatu yang dia tuh dan ada masa dimana pas mau udahan dia nangis kayak, Miss kenapa sih kok udah, kata dia gitu. Saga masih mau sekolah, oh lumayan nih tepat guna gitu kan. Dan setiap kali dia berangkat itu nggak banyak cinceng deh pokoknya gitu, kayak udah aku berangkat ya maksudnya langsung bye mami apa segala macam gitu. Apalagi anak aku kan tipe yang sebenarnya gampang banget berbaur gitu ya, dan lain cenderung kegampangan sampai kadang-kadang bikin khawatir anak orang gitu. Jadi kalau dia mogol-mogol nggak mau nih kenapa nih gitu kan. Jadi aku tahu, dan mungkin bukan salah sekolahnya, tapi ya dia lagi nggak siap aja di saat itu untuk mengikuti pola pendidikan yang diberikan sama sekolahnya gitu. Tuh biasanya aku pindahin karena kayaknya pilihan aktivitas yang dilakukan tuh ya kayak kata Nesha tadi, fitrah belajar gitu ya, nggak membuat anak tuh kayaknya sayang gitu. Nah mungkin kalau SD juga harus, sebenarnya biasanya kalau dalam biasanya aku nanganin misalnya anaknya school refusal segala macem gitu, memang aku tanya sih, kalau yang dari rumah online kan kita sebagai ibu bawel ya, kayak kalau kita bertiga tuh bawel kan, bisa lihat flow-nya di mana aja gitu. Jadi kita baru tahu, oh ternyata yang dikasih tuh kayak gini ya kan. Itu tuh blessing in disguise sekolah online. Aku akhirnya tahu kayak, oh I thought ini bagus gitu. Setelah aku jalan kok akunya aja, nah ini red flag juga kalau kitanya aja nggak nyaman dengan cara guru interaksi, atau kita juga nguap pada saat guru jelasin, namanya ini emang bukan gua aja nggak terpuaskan gitu kan, yang udah gede gitu. Jadi oke nih, itu tuh juga red flagnya, balik lagi ada orang tua, dan akhirnya aku jadi tahu gitu kan, oh yang kayak gini tuh nggak pas, makanya harus disampaikan lagi tuh ke sekolahnya, apakah guru tertentu atau subjek tertentu, atau mungkin ada teman tertentu gitu ya kalau di SD gitu kan, apalagi sekarang udah pada mulai masuk, yang membuat anaknya tuh nggak mau. Jadi sebenarnya kita nyari sumbernya juga sih Kak gitu, karena ada banget aku anak-anak yang oke, dia tiba-tiba mau gok nggak banget gitu, nggak mau banget karena dia lihat gurunya marah sama temennya gitu, sehingga dia nggak mau banget masuk gitu Pak, karena dia tapi ternyata masalahnya di rumah itu nggak pernah ada pendisiplinan sedikit pun, sehingga ketika ada pendisiplinan yang suaranya sebenarnya mild, dia stres banget. Nah untuk case-case kayak gitu jangan dipindahin gitu. Ini berarti kan anaknya memang adjustment-nya nih ya maksudnya butuh komunikasi lebih banyak sama sekolah. Misalnya ternyata nggak bisa nih Bu kalau misalnya langsung pendisiplinannya kayak gini gitu. Nah kita lihat seberapa responsif juga sekolah menanggapi protesan kita lah, intinya komplain kita juga kan matters ya, karena kan sekolah juga punya banyak anak gitu. Kalau Nesha kan luxury-nya ya emang anaknya di situ jadi tahu gitu, tapi kan kalau sekolah kita nggak bisa
totally maunya kita gimana kan gitu. Jadi kalau misalnya anak kita nggak blend well sama yang lain juga kita mesti komunikasiin yang bisa tuh kayak gimana dan bagaimana sih sekolahnya accommodating atau enggak Kak gitu. Jadi ya sekarang pun ada kayak Miss kayaknya Saga tuh lagi nggak suka ini tapi gimana ya biar mau. Oh, Missnya merasa terkomunikasikan, besoknya mereka ganti lagi. Jadi aku juga lihat sih pihak sekolah tuh seberapa responsif terhadap hal yang jadi kebutuhan ya. aku juga. Nggak serta-merta aku pindahin. Nggak serta-merta aku pindahin karena anaknya nggak mau. Nah mungkin nggak mau karena gurunya juga nggak tahu yang bisa diperbaiki lagi apa gitu ya. Sisanya gitu sih kayak kalau menurut kita nih udah dead end, kita udah bilang sama sekolah, terus anaknya juga makin lama makin nggak mau, bukannya makin seneng malah pura-pura tidur, pura-pura ini, pura-pura itu gitu ya. Ini kok jadi kita juga gondok gitu. Setiap kita mau buka Zoom kita duluan yang gondok gitu loh. Nah ini kan ya udah mending daripada buat kewarasan bersama kita coba ganti program lain gitu. Tapi kalau masih bisa komunikasikan siapa tahu ada perubahan gitu. Oh, oke. Ya sih setuju. Kita bentar lagi udah mau habis nih waktunya. Terus kayaknya belum ada pertanyaan lagi. Mungkin ini kali ya Sas, terakhir deh pertanyaannya. Jadi pesan untuk para orang tua untuk mengenai pemilihan sekolah nih kira-kira apa aja sih poin-poin pentingnya selain yang tadi di recap aja kesimpulannya. Ya. Karena ini kayak udah ini nih Desember ini kan udah kayak ini harus daftar di sekolah ini. Betul. Udah mau tutup pendaftaran kan, jadi kayak masih bingung ini gimana nih mau daftar yang mana gitu kan. Jadi supaya ya sih kalau tegak. Supaya lebih kebayang ya. Kalau aku sih itu sih sama ya sebenarnya Nesha sih ya, karena aku juga sama Nesha kurang lebih mungkin mirip-mirip cuman beda aja ya kesehariannya. Jadi sebenarnya ya itu tadi sih tujuan kita sebagai orang tua tuh kita pingin punya anak tuh perkembangannya kayak gimana itu tuh kayaknya mesti clear dulu nih antara dua belah pihak untuk kita bisa menentukan what's the best for the children also gitu kan kayak itu dulu gitu dan kemudian juga aku setuju sih sama poin kedua Nesha bahwa kita tuh lifelong learner juga sebagai orang tua gitu dan bahwa jadi ibu jadi orang tua tuh itu tuh self development kita gitu jadi kalau Nesha mau ngajar sendiri itu sebagai self developmentnya Nesha untuk menurunkan egonya mungkin meningkatkan sesuatu yang lain gitu untuk bertumbuh itu memang paling bisa tuh sama anak. Even pada saat aku taruh anak di institusi, itu aku ngebacain semua si kurikulum itu gitu. Karena balik lagi memang yang paling tahu dan yang lebih banyak spending time sama anak lagi-lagi kan kita ya gitu. Jadi pun kalau kita udah letakkan dia di satu sekolah gitu, jangan lupa kita juga belajar juga apa sih yang diberikan sekolah, apa sih yang update, apa sih yang oke, sekarang minatnya anaknya. Misalnya tadi Nesha bilang di biologi kayaknya udah mulai SMP SMA gitu. Ya kenapa kita nggak nambahin curiosity dia? Kenapa kita mesti maksudnya oke sekolah belajarnya A, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita mau kasih lagi ya boleh gitu. Jadi sebenarnya yang belajar di sini bukan cuma anak, tapi kita juga sebagai orang tua mau itu homeschooling, mau itu kita titipin institusi itu tetap harus ada tuh di hati kita gitu. Dan yang terakhir jangan lupa pilih yang memang kalau bisa dikonsider pilih yang gimana caranya anak itu tuh punya kecintaan belajar itu tadi ya gitu dan karena ini yang akan long last bukan cuman buat SMP SMA tapi bahkan untuk seumur kita gitu bahwa belajar tuh bukan sesuatu yang cuma punya orang pinter doang secara akademik cuman punya orang-orang tertentu doang nih yang suka belajar enggak belajar tuh banyak caranya gitu dan kita harus semangat di situ ya terakhir always menurutku education itu begins with interaction. Jadi coba dilihat gurunya, nyaman nggak? Lihat environment sekolahnya, bukan cuma sekolahnya, mungkin juga orang tua di situ, terus kemudian juga kayak guru-gurunya gitu ya, adminnya, segalanya. Kalau kita nyaman ya udah let's just go for it. Kalau nggak nyaman atau masih kayak banyak ini itu dan mungkin punya tenaga dan kebahagiaan nih untuk ngajar sendiri, kayaknya kayak Nesha dan suami tuh juga bisa jadi opsi yang menarik dan ada support sistemnya juga ya Nes untuk kayak yang emang mau ke arah sana gitu. Oke. Kalau Nesha ada yang mau ditambahin atau udah sama? Itu udah, gue selalu kalau ngomong sama dia udah dia rangkum semua isi kepala gue, soalnya kita tuh mirip. Jadi ya, tapi pokoknya intinya mirip sama Saski tadi kenapa mesti ngeliatin perintilan karena follow your heart sih. Kayak kadang direkomend sama semua orang nggak cocok kayak belum tapi nggak cocok nggak serak gitu karena ya orang kayak ikutan lo bener-bener emang datang lo rasain gitu sebenarnya ya kalau milih sekolah ya terus kayak kalau nggak pakai tapi pas dibahas sama suami kayak bener-bener oke nih sekolahnya tapi kayaknya bisa kan ada tapi kalau ada tapinya ya jangan kalau misalkan oke gitu
ya udah. Tapi tadi jangan lupa lengkapin di rumah sih, apapun sekolahnya. Itu aja. Udah dirangkum semua soalnya. Oke, terima kasih banyak untuk narasumber kita kali ini, Saskia dan Nesha. Makasih ya waktunya. Thank Nanti you. untuk para orang tua yang belum sempet nonton full, bisa ada rekamannya di IGTV Kejora dan juga di YouTube serta Spotify Kejora Indonesia ya. Oke, terima kasih untuk para keluarga Kejora yang sudah bergabung. Sampai ketemu lagi di IG Live berikutnya. Bye-bye. Bye. Dadah Nesya, dadah Saski. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.